Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah permainan yang bisa dimanipulasi, sesuatu yang bisa saya kendalikan seperti skenario dalam acara televisi. Sampai hari itu tiba, ketika saya berdiri di depan kamera, memalsukan senyum untuk seorang pria yang tak saya kenal, dan tiba-tiba hati saya berdegup tak terkendali. Itu bukan lagi sandiwara, itu adalah bencana yang akan menghancurkan segalanya yang saya yakini. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari Jakarta yang selalu menyembunyikan rahasia terdalamnya. Di kota yang ramai ini, di mana lalu lintas macet dan mimpi-mimpi bertabrakan seperti angkot yang saling serempet, saya tumbuh dengan keyakinan bahwa identitas saya sebagai gay harus tetap terkubur. Keluarga saya, orang-orang Jawa yang taat, tak akan pernah memahami. Ayah saya, seorang pegawai kantor yang keras, selalu bilang laki-laki harus kuat, menikah, punya anak. Saya takut kehilangan mereka, jadi saya hidup dalam kepura-puraan. Setiap hari, saya berpura-pura tertarik pada gadis-gadis di kampus, tertawa pada lelucon teman tentang pacar, sementara di dalam hati, saya merasa sendirian. Lalu, kesempatan itu datang, sebuah acara reality bernama Cinta Palsu yang sedang hits di Indonesia. Produser mencari peserta yang mau berpura-pura jatuh cinta untuk rating tinggi. Bayarannya lumayan, cukup untuk membantu biaya kuliah saya. Saya mendatar tanpa pikir panjang, berpikir ini hanya pekerjaan sementara. Ini cuma akting, gumam saya pada diri sendiri saat wawancara. Tapi saat saya bertemu pasangan saya, segalanya berubah. Namanya Rian, seorang pemuda dari Surabaya dengan mata yang tajam dan senyum yang membuat hati meleleh. Dia tinggi, berotot dari olahraga sepak bola, dan punya aura percaya diri yang membuat saya gugup. "Halo Adi. Kita harus jadi pasangan gay di acara ini." "Siap main-main," katanya sambil tertawa, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya ragu. Apakah dia benar-benar straight seperti yang dia klaim? Acara dimulai di sebuah villa mewah di Bogor, dikelilingi pegunungan hijau yang sejuk. Kami harus tinggal bersama selama 2 bulan, berpura-pura saling mencintai di depan kamera. Setiap hari, ada tantangan, memasak bersama, jalan-jalan ke pasar tradisional, bahkan berpura-pura bertengkar untuk drama. Awalnya itu mudah. Saya mengikuti skrip, memegang tangannya saat kamera menyala, tapi saat malam tiba, saya mundur ke kamar sendirian, mempertanyakan kenapa jantung saya berdegup kencang. "Ini cuma akting," ulang saya dalam hati, tapi semakin hari, Rian mulai terasa nyata. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia tumbuh di keluarga nelayan yang miskin, dan mimpi-mimpinya menjadi aktor. "Saya ikut acara ini karena butuh uang untuk ibu saya yang sakit," katanya suatu malam saat kami duduk di teras, angin malam Bogor menerpa wajah kami. Saya merasa simpati, tapi juga iri. Dia tampak begitu bebas, sementara saya terkungkung oleh rahasia. Perlahan batas antara palsu dan nyata mulai kabur. Saat kami berpura-pura berpelukan untuk Otto, sentuhannya terasa hangat, bukan dingin seperti yang saya harapkan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya saat saya menarik diri. Saya mengangguk, tapi di dalam badai sedang berkecamuk. Mengapa saya merasa seperti ini? Ini bukan bagian dari skrip. Saya mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah saya benar-benar bisa menyembunyikan perasaan ini? Apakah Rian merasakan hal yang sama? Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur, memikirkan senyumnya, tawanya, dan bagaimana dia membuat saya merasa diterima. Tapi saya takut. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, cinta seperti ini bisa menghancurkan hidup. Saya ingat teman saya yang diusir keluarga karena orientasinya. "Jangan jatuh cinta sungguhan, Adi," peringat saya pada diri sendiri. Tapi hati tak mendengar. Suatu hari, saat syuting di pasar malam, Rian tiba-tiba memegang tangan saya tanpa skrip. "Ini untuk membuatnya lebih nyata," katanya, tapi matanya berkata lain. Saya merasa panas naik ke wajah. Apakah ini permulaan dari sesuatu yang berbahaya?
Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya ingin lari, tapi juga ingin tetap. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Semakin hari, rasa itu tumbuh seperti rumput liar di musim hujan, tak bisa dikendalikan. Rian mulai menunjukkan sisi yang tak terduga, membuat saya semakin bingung antara sandiwara dan kenyataan. Setiap sentuhan, setiap tatapan, seperti pisau yang menusuk hati saya, mengingatkan bahwa ini bisa berakhir dengan kehancuran. Kami pindah ke Bali untuk episode selanjutnya, di mana pantai-pantai indah seharusnya menjadi latar romantis palsu kami. Tapi di sana, di bawah matahari terik kuta, Rian mulai berubah. Dia lebih sering mencari saya di luar kamera, mengajak jalan-jalan ke pura atau makan nasi campur di warung pinggir jalan. "Adi, kamu tahu nggak, aku mulai suka beneran sama kamu," katanya suatu sore saat kami duduk di pantai, ombak menyapa kaki kami. Saya tertawa, berpikir itu bagian dari akting, tapi hatinya serius. "Jangan bercanda, Rian. Ini kan cuma show." Tapi di dalam, saya panik. Apakah dia tahu rahasia saya? Apakah ini jebakan? Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar, bagaimana jika ini nyata? Saya yang selama ini menyembunyikan diri, tiba-tiba merasa terpapar. Rian dengan latar belakangnya yang sederhana, tampak tak peduli dengan norma masyarakat. "Di Surabaya aku punya teman gay dan aku nggak masalah," katanya sekali. Tapi bagi saya itu berbeda. Keluarga saya di Jakarta menunggu saya pulang sebagai anak baik. Saya mulai menghindarinya, tapi itu hanya membuat konflik semakin parah. Saat syuting tantangan romantis, seperti menari legong bersama, tubuh kami dekat, dan saya merasakan getaran yang tak bisa diabaikan. "Kenapa kamu menjauh?" tanyanya saat kamera mati. Saya tak jawab, tapi di hati, saya berteriak, karena aku takut jatuh cinta. Konflik internal saya mencapai puncak saat kami bertengkar sungguhan. Produser senang berpikir itu drama bagus, tapi bagi saya itu nyata. Rian marah karena saya dingin dan saya meledak, "Ini cuma palsu. Jangan bikin rumit." Dia terluka dan saya menyesal. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar hotel, mempertanyakan segalanya. Mengapa saya ikut acara ini? Untuk uang? Atau untuk mencari sesuatu yang hilang dalam diri saya? Rian datang ke kamar saya, mengetuk pelan. "Adi, kita bicara." Kami duduk, dan dia cerita tentang masa lalunya, pernah jatuh cinta pada pria, tapi ditolak karena takut masyarakat. "Aku pikir acara ini kesempatan untuk jadi diri sendiri," katanya. Saya terkejut. Jadi dia juga. Perasaan saya meledak. Kami berpelukan tapi tak lebih dari itu, hanya kenyamanan emosional. Tapi besoknya, semuanya berubah. Saya mendengar dari kru bahwa Rian punya pacar rahasia, seorang wanita di Surabaya. Apakah ini pengkhianatan? Hati saya hancur. Kenapa dia bohong, gumam saya. Konflik semakin dalam, saya merasa dikhianati, tapi juga marah pada diri sendiri karena percaya. Di episode berikutnya, di Yogyakarta, kami harus berpura-pura rekonsiliasi. Tapi di balik senyum ada badai. Saya mulai mempertanyakan motifnya, apakah dia menggunakan saya untuk popularitas? Pikiran negatif itu menggerogoti saya. Setiap malam, saya berdoa di masjid terdekat, mencari ketenangan. "Ya Allah, tolong beri petunjuk," bisik saya. Tapi hati tetap kacau. Rian mencoba mendekat lagi, tapi saya tolak. "Kita cuma partner show," kata saya dingin. Dia terlihat sedih, dan itu membuat saya semakin tersiksa. Apakah saya terlalu paranoid? Atau ini memang jebakan? Cinta yang mulai tumbuh kini dipenuhi duri. Saya merasa sendirian di tengah keramaian Jogja, di mana candi-candi kuno seolah menyaksikan perjuangan hati saya. Ini bukan lagi tentang acara, ini tentang identitas saya, tentang keberanian menghadapi diri sendiri.
Tapi pengkhianatan itu seperti racun, meracuni segalanya. Saya harus memutuskan, lanjut atau berhenti. Jawabannya tak mudah, dan emosi semakin membara. Pengkhianatan itu seperti badai tropis yang datang tiba-tiba, menghancurkan segala harapan yang baru saja bertunas. Rian yang saya mulai percayai, ternyata menyembunyikan rahasia yang menusuk hati lebih dalam dari pisau. Setiap kata manisnya kini terasa seperti dusta, membuat saya mempertanyakan segala yang saya rasakan. Kembali ke Jakarta untuk episode klimaks, kota asal saya yang penuh kenangan pahit. Di sini, di tengah gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk Monas, konflik kami mencapai titik didih. Saya konfrontasi Rian di luar kamera, di sebuah kai kecil di Tamrin. "Siapa dia? Pacarmu yang sebenarnya?" tanya saya dengan suara gemetar. Dia terkejut tapi tak menyangkal. "Itu dulu, adik. Sebelum acara ini, aku sudah putus." Tapi kata-katanya tak meyakinkan. Saya merasa dikhianati, seperti mainan yang dibuang setelah bosan. "Kenapa kamu bohong? Ini cuma untuk rating," ledak saya. Dia mencoba jelaskan, tapi emosi saya membutakan. Di dalam hati, saya berperang. Bagian dari saya ingin percaya, tapi yang lain takut terluka lagi. Malam itu, saya pulang ke rumah keluarga, berpura-pura semuanya baik. Ibu menyambut dengan pelukan, tapi saya merasa palsu. "Adi, kamu terkenal sekarang. Acara itu bagus," katanya. Saya tersenyum, tapi di kamar, air mata mengalir. Mengapa hidup begini rumit? Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya menekan, cinta seperti ini seperti dosa yang tak termakan. Saya ingat doa-doa saya di masjid mencari ampunan. Tapi hati tetap memanggil nama Rian. Besoknya, syuting berlanjut dengan tantangan besar, mengaku cinta di depan keluarga palsu. Rian melakukannya dengan tulus, matanya penuh emosi. "Aku cinta kamu, Adi," katanya. Kamera merekam, tapi bagi saya itu nyata. Tapi pengkhianatan masih menghantui. Saya balas dengan dingin, membuat produser marah. "Ini kurang drama," teriak mereka. Tapi drama sebenarnya ada di hati saya. Saya mulai curiga ada yang lebih besar, mungkin Rian dikirim oleh produser untuk memanipulasi. Pikiran itu membuat saya paranoid. Saya hubungi teman lama, mencari nasihat. "Hati-hati, Adi. Dunia entertainment penuh tipu daya," katanya. Semakin dalam, saya merasa hancur. Rian mencoba dekati lagi di taman kota saat malam. "Adi, dengar aku. Aku beneran suka kamu. Pacar lama itu sudah berakhir." Tapi saya tolak. "Terlalu telat," kata saya, meski hati berteriak sebaliknya. Konflik internal mencapai puncak, saya cinta dia, tapi takut. Di malam-malam selanjutnya, saya tak tidur, memikirkan masa depan. Apakah saya bisa hidup terbuka? Atau tetap sembunyi? Rian mulai menjauh, dan itu lebih menyakitkan. Suatu hari, saya temukan bukti pesan lama di ponselnya yang dicuri kru. Ternyata dia memang punya rencana awal untuk memanatkan acara, tapi berubah karena saya. Pengkhianatan itu nyata, tapi juga ada penebusan. Saya bingung, emosi campur aduk. Di episode akhir, kami harus memilih lanjut atau pisah. Saya berdiri di panggung, hati berdegup. "Rian, aku," kata saya, tapi kata-kata tersangkut. Konflik ini seperti api yang membakar jiwa saya, membuat segalanya lebih intens. Saya merasa seperti pecundang, tapi juga pemberani. Ini saatnya menghadapi kenyataan, meski itu berarti kehilangan segalanya. Emosi semakin membara, seperti lahar gunung Merapi yang siap meledak. Saya tak tahu akhirnya, tapi perjuangan ini mengajarkan saya tentang keberanian. Badai emosi semakin ganas, seperti angin topan yang menyapu pantai-pantai Indonesia, meninggalkan puing-puing hati yang hancur. Pengkhianatan Rian bukan hanya luka, tapi racun yang meracuni setiap ingatan indah kami.
Setiap malam, saya bergulat dengan diri sendiri, mempertanyakan apakah cinta ini layak diperjuangkan atau lebih baik dikubur dalam-dalam. Kembali ke Bali untuk inal acara, di mana ombak besar seolah mencerminkan gejolak dalam dada saya. Rian mencoba tebus kesalahan, mengirim pesan, "Adi, beri aku kesempatan jelaskan." Tapi saya abaikan meski hati sakit. Di Ila, kami harus berpura-pura bahagia, tapi ketegangan nyata. Saat kamera menyala, dia pegang tangan saya, tapi saya tarik. "Ini terlalu berat," gumam saya. Produser marah, ancam potong bayaran. Tapi bagi saya, ini bukan uang, ini tentang jiwa. Malam itu, saya duduk di pantai sendirian, mendengar debur ombak. "Mengapa kamu, Rian? Mengapa harus kamu yang membuatku seperti ini?" bisik hati saya. Kenangan masa kecil muncul. Saat kecil di Jakarta, saya tahu saya berbeda, tapi takut katakan. Sekarang, acara ini memaksa saya hadapi. Rian datang, duduk di samping. "Adi, aku salah. Awalnya, ya, aku pikir ini cuma pekerjaan. Tapi kamu ubah segalanya." Matanya basah, dan untuk pertama kali, saya lihat kerapuhannya. Dia cerita tentang tekanan keluarga, tentang bagaimana dia juga sembunyi. "Aku gay, Adi. Dan aku cinta kamu beneran." Kata-kata itu seperti petir, menghancurkan tembok saya. Tapi pengkhianatan masih ada. "Bagaimana aku percaya?" tanya saya. "Kami bertengkar hebat, suara kami hilang dalam angin malam. Kamu gunakan aku," tuduh saya. "Tidak. Aku takut kehilanganmu," balas dia. Emosi meledak, air mata mengalir. Saya lari, tapi dia kejar. Di pura terdekat, kami berhenti, napas tersengal. "Adi, makan aku," katanya. Saya runtuh peluk dia, tapi konflik tetap. Besoknya, di syuting, ada twist, produser ungkap bahwa acara ini dirancang untuk memanipulasi emosi asli. Itu pengkhianatan ganda. Saya marah pada semuanya, termasuk diri sendiri. "Kenapa aku biarkan ini terjadi?" jerit hati saya. Rian juga terkejut, dan kami bersatu melawan produser. Tapi itu hanya sementara. Di dalam saya ragu apakah cintanya nyata. Pikiran itu menyiksa saya setiap detik. Saya hubungi keluarga, hampir cerita, tapi takut. "Adi, kamu baik?" tanya ibu lewat telepon. Saya bohong, tapi suara retak. Emosi semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Saya mulai lihat sisi manusiawi Rian, dia rawat ibunya yang sakit, kirim uang dari acara. Itu buat saya lembut. Tapi pengkhianatan awal seperti bayang-bayang. Di malam inal, kami harus nyatakan perasaan di depan penonton. Saya berdiri, hati berdegup kencang. "Rian, meski ada pengkhianatan, aku..." Kata-kata tersendat. Konflik mencapai enit, membuat saya merasa hidup dan mati sekaligus. Ini bukan lagi show, ini pertarungan jiwa. Saya harus pilih, makan atau lepaskan. Jawaban itu akan menentukan segalanya, dan emosi seperti tsunami yang siap menerjang. Tsunami emosi menghantam dengan kekuatan yang tak terbayangkan, meninggalkan saya terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Pengkhianatan Rian bukan lagi sekadar luka, tapi jurang yang menganga, memaksa saya hadapi kegelapan terdalam-dalam diri. Setiap hembus napas terasa berat, seperti beban seluruh norma masyarakat Indonesia yang menindih bahu saya. Di panggung inal acara di Jakarta, di hadapan ribuan penonton virtual, saya berdiri dengan hati yang retak. Rian di samping, matanya memohon. "Adi, katakan saja," bisiknya. Tapi kata-kata macet di tenggorokan. Produser tersenyum licik, tahu ini drama emas. Tapi bagi saya, ini akhir dari perjuangan panjang. Saya ingat semuanya, pertemuan pertama, sentuhan palsu yang jadi nyata, pengkhianatan yang hancurkan kepercayaan. "Aku cinta kamu, Rian." "Tapi pengkhianatanmu," kata saya akhirnya, suara gemetar. Penonton terdiam, lalu tepuk tangan.
Tapi di balik itu hati saya berperang sengit. Malam setelah acara, kami bertemu di atap hotel, angin malam Jakarta menyapa dingin. Adi, aku janji itu masa lalu. Aku pilih kamu sekarang, katanya, suara penuh penyesalan. Saya ingin percaya, tapi bayang pengkhianatan seperti hantu. Bagaimana jika besok kamu tinggalkan aku karena tekanan masyarakat, tanya saya. Dia peluk saya erat, dan untuk pertama kali, saya biarkan. Tapi konflik tetap bergolak, keluarga saya, teman-teman, masyarakat yang mungkin tolak kami. Di Indonesia, di mana undang-undang tak selalu lindungi, cinta ini seperti api yang bisa membakar diri sendiri. Saya pulang ke rumah, dan akhirnya cerita pada ibu. Bu, aku gay. Dan aku cinta Rian. Air mata ibu mengalir, tapi dia peluk saya. Anakku, aku cinta kamu apa adanya. Itu kejutan, tapi ayah marah besar. Kamu bawa malu keluarga, teriaknya. Saya hancur, lari keluar. Rian menunggu dan kami bicara panjang. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi pengkhianatan lama masih menyakitkan. Saya memakan tapi tak lupa. Emosi mencapai puncak saat kami putuskan hidup terbuka. Media heboh, ada dukungan tapi juga hujatan. Kalian dosa, komentar netizen. Itu menyiksa, membuat saya ragu lagi. Apakah ini layak, gumam saya setiap malam. Rian tetap di sisi, tapi konflik internal seperti badai yang tak reda. Saya mulai terapi, mencari kedamaian. Di sesi itu, saya sadari, cinta sejati butuh pengampunan. Tapi saat Rian dapat tawaran kerja di luar negeri, konflik baru muncul. Ikut aku, Adi. Tapi saya ragu, takut tinggalkan keluarga. Emosi membara seperti magma, siap meledak. Saya berdoa di masjid, mencari jawaban. Ya Allah, tunjukkan jalan. Akhirnya, saya pilih makan sepenuhnya. Rian, aku siap. Tapi itu tak mudah, setiap hari adalah perjuangan. Pengkhianatan jadi pelajaran, membuat cinta kami lebih kuat. Emosi semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang menancap kuat di tanah Indonesia. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi perjalanan menuju penerimaan diri. Ledakan emosi akhirnya mencapai klimaks yang menghancurkan sekaligus membangun, seperti letusan gunung berapi yang membersihkan tanah untuk kehidupan baru. Pengkhianatan Rian yang dulu seperti belati di hati, kini jadi bekas luka yang mengajarkan ketangguhan. Setiap detik perjuangan kami terasa seperti doa yang tak putus, mencari cahaya di tengah kegelapan norma masyarakat Indonesia yang rumit. Setelah acara berakhir, kami pilih jalan bersama, meski penuh duri. Rian tolak tawaran luar negeri, tetap di Jakarta untuk saya. Kita bangun hidup ini bersama, katanya, suara penuh tekad. Tapi konflik tak hilang begitu saja. Ayah saya masih marah, tapi ibu jadi jembatan. Beri waktu, Adi, katanya. Saya hadapi hujatan online, tapi juga dapat dukungan dari komunitas LGBT di Indonesia. Itu buat saya kuat. Malam-malam panjang kami bicara, membongkar luka lama. Aku takut kehilanganmu lagi, aku Rian. Saya peluk dia, rasakan hangat yang nyata. Cinta ini yang lahir dari sandiwara, jadi pelajaran hidup, pengampunan bukan kelemahan, tapi keberanian. Kami mulai proyek kecil, cerita pengalaman di podcast, membantu yang lain. Kita tak sendirian, kata saya pada pendengar. Emosi mencapai kedalaman tak terukur, seperti samudra Hindia yang luas. Suatu hari, di pantai Bali lagi, kami janji setia. Meski dunia tolak, aku pilih kamu, kata Rian. Air mata saya mengalir, campur bahagia dan sedih. Ini akhir yang personel, tak sempurna, tapi penuh harapan. Pengkhianatan jadi batu loncatan, konflik jadi api yang tempa kami. Di Indonesia, di mana perubahan lambat, kami jadi contoh kecil. Saya belajar terima diri, dan itu paling berharga. Cinta kami, meski lahir dari palsu, jadi nyata dan abadi.